Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan memaparkan materi yang sama, yaitu yang terkait dengan Kitab Suci Weda. Sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan apa itu Kitab Suci Weda, dan untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan pembagian dua kelompok besar Kitab Suci Weda, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Yang pertama, Weda Sruti. Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari Wahyu Ida Sang Yang Widiwasa. Kelompok Weda Sruti menurut Bhagawan Manu merupakan Weda yang sebenarnya atau Weda orisinil. Adapun 4 bagian dari Weda Sruti disebut dengan Catur Weda Samhita, yang terdiri dari yang pertama Rigveda atau Rigveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Pendeta penyajinya disebut Horti. Yang kedua, Samaweda atau Samaweda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan atau saman yang dinyanyikan waktu upacara. Pendeta penyajinya disebut Udgatar atau Udgatri. Yang ketiga, Yajurveda atau Yajurveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat doa-doa pujaan atau pokok-pokok yatnya. Pendeta penyajinya disebut Adwaryu. Dan yang terakhir adalah Atharva Weda atau Atharva Weda Samhita, terdiri dari 5.987 mantra. Isinya adalah tuntunan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan hidup keduniawian. Banyak mantranya bersifat magis atau atharwan. Pendeta penyajinya disebut Brahmana. Baik, berikutnya adalah Weda Semerti. Kitab Weda Semerti adalah kitab yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber kepada Weda Sruti. Kitab ini dianggap sebagai kitab hukum Hindu yang di dalamnya memuat tentang syariat Hindu yang disebut Dharma. Karena itu, kitab Semerti ini dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra. Dharma berarti hukum, dan sastra berarti ilmu. Semerti dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok Wedanga. Dilihat dari arti kata, Wedanga terdiri dari dua kata, yaitu Weda adalah kitab suci dan Angga artinya badan atau batang tubuh. Jadi Wedanga artinya batang tubuh atau badan Weda. Kitab Wedanga tidak terpisah dari Weda karena isi dan idenya lahir dari Weda. Kitab ini akan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ada dalam Weda. Kelompok Wedanga terdiri dari 6 bagian yang disebut Sad Wedanga, yang terdiri dari yang pertama adalah Siksa atau Punetika. Isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang tata cara yang tepat dalam pengucapan mantra serta tinggi rendahnya tekanan suara. Buku-buku siksa ini disebut Prati Sakya yang dihubungkan dengan berbagai resensi Weda Sruti. Yang kedua, Wyakarana atau tata bahasa. Wyakarana sebagai suplemen batang tubuh Weda dianggap sangat penting dan menentukan karena untuk mengerti dan menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Asal mula teori pengajaran Wyakarana bersumber pada kitab Prati Sakya. Yang ketiga, Canda atau lagu. Canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Peranan canda di dalam sejarah penulisan Weda
karena dengan canda, semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Di antara berbagai jenis kitab canda yang masih terdapat dewasa ini adalah 2 buah buku, antara lain Nidana Sutra dan Chandra Sutra. Kitab terakhir itu dihimpun oleh Bhagawan Pinggala. Yang keempat adalah Nirukta atau sinonim dan antonim. Kelompok jenis kitab Nirukta isinya terutama memuat berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Kitab tertua dari jenis ini dihimpun oleh Bhagawan Yaska bernama Nirukta. Kitab ini membahas 3 masalah, yaitu yang pertama, Naigantukakanda memuat kata-kata yang sama. Yang kedua, Naidamakanda atau Aikapadika memuat kata-kata yang berarti ganda. Yang ketiga, Daiwatakanda menghimpun nama dewa-dewa yang ada di angkasa, bumi, dan surga. Yang kelima adalah Jyotisa atau astronomi. Kelompok Jyotisa merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya yang penting membahas peredaran tata surya, bulan, dan benda angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan yatnya. Satu-satunya buku Jyotisa yang masih kita jumpai ialah Jyotisa Wedanga yang penulisannya sendiri tidak dikenal. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Kalpa atau ritual. Kelompok Kalpa ini merupakan kelompok Wedanga yang terbesar dan yang terpenting. Kitab Kalpa adalah jenis kitab Smrti atau Wedanga yang isinya berhubungan dengan kitab Brahmanda dan kitab-kitab mantra. Kalpa terdiri dari 4 kitab yang kebanyakan isinya berhubungan dengan kitab-kitab Brahmana dan hanya sebagian kecil yang berhubungan dengan kitab-kitab mantra. Berikutnya adalah kelompok Upaweda. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda dapat diartikan pengetahuan suci atau kitab suci. Upaweda juga diartikan sebagai Weda yang lebih kecil. Kitab Upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab Smrti yang lainnya. Kitab Upaweda terdiri dari beberapa cabang ilmu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Itihasa. Itihasa adalah karya sastra yang bersifat spiritual, di mana ceritanya penuh filsafat, roman, kewiraan, dan mitologi sehingga memberi sifat kekasan sebagai sastra spiritual. Idealisme yang ada dalam kitab Itihasa itu berpegang teguh kepada Dharma, sifat-sifat kepemimpinan dengan asas Astabrata. Kitab Itihasa secara tradisional terdiri dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Kedua kitab ini sangat terkenal di dunia dan digubah ke dalam sastra Jawa kuno yang sangat indah. Ceritanya banyak diambil dalam bentuk drama, pewayangan, seni pahat, seni lukis, dan sebagainya. Yang kedua adalah Purana. Kitab Purana adalah bagian dari kitab-kitab Upaweda. Kitab Purana memuat ajaran suci dalam cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, serta bagi mereka yang tingkat pikirannya belum tinggi. Kitab-kitab Purana sangat penting karena bermanfaat untuk memahami garis-garis besar isi Weda. Menurut Wisnu Purana, suatu Purana yang lengkap dan baik memuat 5 macam pokok isi, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, cerita tentang penciptaan dunia. Yang kedua, cerita tentang bagaimana tanda dan terjadinya pralaya. Yang ketiga, cerita yang menjelaskan silsilah dewa-dewa dan batara. Yang keempat, cerita mengenai zaman Manu atau Manwantara. Dan yang kelima, cerita mengenai silsilah keturunan dan
perkembangan dinasti Suryawangsa dan Chandrawangsa. Isi kitab-kitab Purana lainnya memuat pokok-pokok pemikiran yang menguraikan doa-doa dan mantra untuk sembahyang, cara melakukan puasa, tata cara upacara keagamaan, dan petunjuk-petunjuk mengenai cara bertirta yatra ke tempat-tempat suci. Adapun peranan penting dari Purana ialah karena kitab-kitab ini memuat pokok-pokok ajaran mengenai ketuhanan. Yang ketiga adalah Arta Sastra. Kitab Arta Sastra berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik atau ilmu pemerintahan negara. Arta Sastra sebagai bagian dari kitab Upaweda ditulis oleh Begawan Brahaspati. Yang keempat adalah Ayurveda. Kitab Ayurveda adalah kelompok kitab Upaweda yang isinya menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Adapun nama kitab yang termasuk kelompok kitab Ayurveda adalah Kitab Caraka Samhita, Susruta Samhita, Kasyapa Samhita, Astanga Hradaya, Yogasara. Berdasarkan materi yang terdapat dalam kitab Ayurveda, maka isi kitab Ayurveda meliputi 8 bidang ajaran umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Salya adalah ajaran mengenai ilmu bedah. Yang kedua, Salkya adalah ajaran mengenai ilmu penyakit. Yang ketiga, Kaya Kitsa adalah ajaran mengenai ilmu obat-obatan. Yang keempat, Buddha Widya adalah ajaran mengenai ilmu psikoterapi. Yang kelima, Kaumara Bhartya adalah ajaran mengenai ilmu pendidikan anak-anak dan merupakan dasar bagi ilmu jiwa anak-anak. Yang keenam, Agada Tantra adalah ajaran mengenai ilmu toksikologi. Yang ketujuh adalah Rasayama Tantra adalah ajaran mengenai ilmu mujizat. Yang kedelapan, Wajikarana Tantra adalah ajaran mengenai ilmu jiwa remaja. Yang kelima adalah Gandharwa Weda. Kitab Gandharwa Weda merupakan bagian dari kitab-kitab Upaweda. Gandharwa Weda sebagai kitab semerti juga memiliki beberapa bagian kitab seperti Natya Sastra, Natya Wedagama, Dewadasa Sahasri, Rasarnawa, dan Rasaratna Samuscaya. Kitab Gandharwa Weda isinya menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Yang keenam adalah Kama Sastra. Kama Sastra sebagai bagian dari jenis kitab Upaweda isinya menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa indah di dalam upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan hidup. Umat Hindu dipandang perlu untuk membangkitkan rasa indah tersebut. Kebangkitan dari rasa indah manusia terbentuk untuk berbakti kepada Sang Yang Widi hendaknya dipedomani oleh Kama Sastra. Karena dengan demikian asmara dan rasa indah yang muncul itu tentu terarah atau bernilai positif adanya. Di antara kitab-kitab Kama Sastra yang terkenal adalah karya dari Bhagawan Vatsyayana. Dan yang ketujuh adalah agama. Kitab agama itu baru ada setelah agama Hindu ada dan berkembang di dunia. Menurut Weda, agama Hindu dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Baik anak-anak, jadi demikian pembahasan pemaparan terkait pengelompokan Weda Sruti dan Weda Semerti. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi anak-anak dapat memahami dan mengetahui pengelompokan dan jenis bagian-bagian dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, untuk evaluasi dan latihan anak-anak di rumah, silakan anak-anak tulis kembali bagian dari Weda Sruti serta penjelasannya dan Weda Semerti dan bagian-bagiannya serta penjelasannya. Baik anak-anak, sekian dari pembelajaran kali ini terkait dengan pengelompokan kitab suci Weda. Mudah-mudahan anak-anak bisa dapat memahami. Dan akhir kata Bapak ucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.